Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nur Fazira dengan NIM 1905692010993, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, tugas ini dibuat guna memenuhi mata kuliah Identitas Sosial dan Dinamika Global yang diampu oleh dosen Bapak Fernanda Amnisya Putra, SOS, MSI. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang konsep religiusitas sebagai identitas. Jadi, yang dimaksud dengan definisi religiusitas itu berasal dari bahasa Latin atau religio, yang akar katanya adalah religur, yang berarti mengikat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, religi berarti kepercayaan kepada Tuhan, yang berarti percaya akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia. Anggasari membedakan antara istilah religi atau agama dengan istilah religiusitas. Nah, jadi agama dan religi ini menunjuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Dan semua itu berfungsi untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Sedangkan religiusitas menunjuk pada aspek yang dihayati oleh individu. Religius adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama dan bukan sekedar mengaku punya agama. Nah, yang meliputi seperti pengetahuan agama, keyakinan agama, pengalaman ritual agama, perilaku atau moralitas agama, dan sikap sosial keagamaan. Nah, jadi religiusitas ini merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagamaan dalam diri seorang. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi religiusitas. Faktor tersebut ialah ada faktor keturunan, yang dimana keturunan ini jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif, dan konaktif. Nah, faktor selanjutnya yaitu tingkat usia, yang dimana menurut Ernest Holmes mengungkapkan bahwa perkembangan agama pada anak-anak itu ditentukan oleh tingkat usia. Nah, jadi perkembangan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek kejiwaan, termasuk perkembangan berpikir. Nah, anak yang menginjak usia berpikir kritis, lebih kritis pula dalam memahami ajaran agama. Nah, selanjutnya pada usia remaja, saat menginjak usia kematangan seksual, pengaruh itu pun menyertai perkembangan jiwa keagamaan mereka. Faktor yang ketiga adalah kepribadian, yang dimana kepribadian ini sering disebut sebagai identitas atau jati diri. Nah, jadi seseorang yang sedikit banyak menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain. Nah, kepribadian ini terbentuk dari dua unsur, yaitu pertama ada keturunan dan yang kedua ada pengaruh lingkungan. Nah, jadi kedua unsur ini tersebut membentuk kepribadian yang memunculkan konsep tipologi dan karakter. Nah, tipologi ini ditekankan kepada unsur bawaan dan karakter ditekankan pada pengaruh lingkungan. Nah, tipologi ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kepribadian yang unik dan bersifat individu masing-masing berbeda. Nah, karakter menunjukkan bahwa kepribadian manusia itu terbentuk berdasarkan pengalaman dengan lingkungannya. Nah, faktor yang keempat ada lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Nah, kehidupan keluarga ini menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan. Nah, menurut Sigmund Freud menyatakan dengan konsep father image atau citra kebapaan, perkembangan jiwa keagamaan anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap bapaknya. Nah, jika seseorang bapak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, nah anak akan cenderung mengidentifikasikan sikap dan tingkah laku sang bapak pada dirinya. Nah, sebaliknya, jika bapak menampilkan sikap buruk, maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Nah, yang terakhir yaitu faktor lingkungan masyarakat. Nah, jadi anak setelah menginjak usia sekolah itu sebagian besar waktu jaganya dihabiskan di sekolah dan di masyarakat. Lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka. Tetapi norma dan tata nilai yang ada terkadang lebih mengikat sifatnya.
Nah, terkadang pula pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Nah, kehidupan bermasyarakat itu dibatasi oleh berbagai norma dan nilai-nilai yang didukung warganya. Jadi, setiap warga berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkah laku dengan norma dan nilai-nilai yang ada. Nah, kehidupan bermasyarakat ini memiliki suatu tatanan yang terkondisi untuk dipatuhi secara bersama. Nah, kemudian ada dimensi-dimensi religiusitas. Nah, menurut Gluck dan Stark mengemukakan 5 dimensi religiusitas. Yang pertama, dimensi keyakinan. Yang kedua, ada dimensi praktik agama. Yang ketiga, ada dimensi penghayatan. Yang keempat, dimensi pengetahuan. Dan yang terakhir, ada dimensi konsekuensi. Yang dimaksud dengan dimensi keyakinan ini adalah berisi pengharapan, di mana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tertentu. Nah, religiusitas ini mempertahankan kepercayaan di mana para penganut diharapkan akan taat. Nah, yang kedua yaitu dimensi ritual, yang dimana untuk mengukur sejauh mana seseorang itu melakukan kewajiban ritualnya dalam agama yang dianut. Misalnya, pergi ke tempat ibadah, berdoa secara pribadi, berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, dimensi ritual ini merupakan perilaku keberagaman yang berupa peribadatan yang berbentuk upacara keagamaan. Yang ketiga, maksud dari dimensi penghayatan itu ialah bahwa sesudah memiliki keyakinan yang tinggi dan melaksanakan ajaran agama, baik ibadah maupun amal, dalam tingkatan yang optimal, maka dicapailah situasi penghayatan. Nah, dimensi penghayatan ini berkaitan dengan seberapa jauh seseorang itu merasa dekat dan dilihat oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan dekat dengan Allah, perasaan nikmat dalam menjalankan ibadah, dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniainya oleh Allah dalam kehidupan mereka. Yang keempat, maksud dari dimensi pengetahuan ini adalah dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi. Dan Al-Quran merupakan pedoman hidup sekaligus sumber ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada dimensi konsekuensi, yang dimana konsekuensi komitmen ini religiusitas berlainan dari keempat dimensi yang sudah dibicarakan di atas. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Nah, dimensi ini berkaitan dengan kegiatan keagamaan untuk merealisasikan ajaran-ajaran dan lebih mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan sesamanya dan dalam sehari-hari yang berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama yang dianutnya. Pada hakikatnya, dimensi konsekuensi ini lebih dekat dengan aspek sosial yang meliputi ramah dan baik terhadap orang lain, menolong sesama, dan menjaga lingkungan. Nah, jadi kelima dimensi ini merupakan satu kesatuan yang saling terhubung satu sama lain dalam memahami religiusitas. Nah, kelima dimensi tersebut juga cukup relevan dan mewakili keterlibatan religiusitas pada setiap orang. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada identitas. Dalam setiap kelompok atau individu memiliki sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah usaha untuk dikenal oleh pihak lain. Dan pengenalan tersebut terjadi dengan berbagai cara atau usaha, sampai kemudian dikatakan sebagai identitas kelompok atau identitas individu. Jadi, identitas adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan, dengan signifikasi dan nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Nah, identitas sosial ini berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Suatu esensi yang dapat dimaknai melalui tanda-tanda selera kepercayaan, sikap, dan gaya hidup. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep religiusitas sebagai identitas. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.